Banyak yang bilang kunci sukses itu bangun pagi. Tapi yuk coba kita jujur, apa gunanya kalau kita bangun jam 5 pagi kalau akhirnya cuman bengong sambil scroll media sosial? Siapa di sini yang bangun udah gitu scroll 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 tiba-tiba bangun hari udah siang. Nah, faktanya bukan jam bangunnya yang jadi penentu kita sukses, melainkan apa yang kamu lakukan setelah kita melek. Banyak orang kejebak mitos kalau sekedar buka mata lebih awal, itu aja udah cukup tuh untuk merubah nasib. Padahal itu baru langkah pertama saja. Tanpa ritual yang benar, waktu ekstra di pagi hari itu cuma bakal kebuang sia-sia. Sayang banget, hilang bareng sisa-sisa ngantuk kita. Nah, di video kali ini kita akan bongkar 3 kebiasaan pagi spesifik dari para pengusaha legendaris di Indonesia, seperti contohnya almarhum Bob Sadino, yang bisa kita langsung praktekin, kita coba besok pagi. Dan ini bukan sekedar teori motivasi ya teman-teman, tapi resep praktis yang udah terbukti ya oleh mereka-mereka yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Kita nggak akan cuma ngomongin, yuk bangun lebih pagi, nggak seperti itu, tapi kita akan bedah apa sih sebenarnya yang mereka lakukan ketika pagi-pagi bahkan masih hening itu. Kebiasaan pertama yang mereka lakukan, dan mungkin menurut saya ini pondasinya ya, yaitu adalah mereka terbiasa menciptakan zona tenang. Ini bukan soal bangun lebih awal, bangun subuh, bukan ya, tapi bagaimana mereka menyisihkan 30-60 menit pertama setelah mereka bangun tidur untuk waktunya sendiri. Waktu di mana kamu bisa bebas ya dari serbuan email, notifikasi, berita, media sosial, dan tuntutan orang lain. Masih sepi, cuman Anda kamu sendiri. Nah, biasanya para pengusaha sukses itu, kalau dari yang saya perhatikan, itu mereka sadar betul. Pagi hari, terutama subuh, itulah satu-satunya momen di mana mereka bisa megang kendali penuh atas agenda mereka. Nah, kenapa ini penting banget nih? Karena di zona tenang inilah pikiran kita itu ada di kondisi paling jernih dan kreatif. Pernah nyobain nggak? Setelah kamu ya istirahat 7-8 jam tidur, otak kita itu kan jadi kayak handphone gitu udah di restart gitu, atau komputer habis di restart gitu. Bersih dari sampah-sampah informasi, dari stres ya, yang kemarin repot dan sebagainya. Nah, sehingga di subuh itulah momen emas untuk refleksi, bukan sekedar reaksi. Nah, di sini kita sebenarnya bisa ngeliat tuh histori dari semangatnya almarhum Bob Sadino. Dari yang saya baca, itu beliau itu sangat disiplin, dan salah satunya lewat semangat mandiri yang dibangun sejak fajar, subuh. Setelah jatuh bangun ya dari kerja di luar negeri sampai jadi kuli bangunan, beliau akhirnya mulai usahanya dengan jualan telur ayam kampung dari pintu ke pintu. Nah, coba deh teman-teman bayangin, di pagi buta yang lain masih tidur, beliau itu udah nyiapin amunisinya. Pagi hari menjadi waktunya untuk nyusun strategi, merenungkan, oke, hari ini langkahnya mau kemana aja. Dan yang terpenting, membangun mental baja untuk siap menghadapi penolakan. Nah, zona tenang di paginya itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan untuk bertahan dan bertumbuh. Itu kuncinya. Nah, terus muncul pertanyaannya, Kang, gimana cara praktisnya supaya saya bisa mencontoh itu besok pagi? Gini, teman-teman. Yang pertama, mulai dari komitmen untuk nggak nyentuh handphone minimal 30 menit pertama setelah alarm mati. Biasanya nih ya gitu, untuk langsung scroll medsos, itu membunuh produktivitas nomor satu. Itu sama aja kayak misalnya kamu menyerahkan kendali pagi kamu ke agenda orang lain. Otak kamu yang harusnya clear, jernih, langsung penuh sama informasi random yang sebenarnya nggak penting, yang nggak dicari. Coba deh. Yang kedua, ketika kamu bangun tidur, langsung minum segelas air putih. Kenapa? Karena tubuh kita itu biasanya dehidrasi ringan setelah tidur semalaman. Apalagi untuk teman-teman yang tidurnya pakai AC. Nah, air putih itu membantu kita untuk minum air putih itu membantu kita untuk mengurangi dehidrasi tadi, ya, atau disebutnya rehidrasi. Jadi bisa menyalakan metabolisme dalam tubuh kita dan bikin fokus kita itu lebih cepat daripada kafein, daripada kopi dan sebagainya. Anggap aja air putih itu kayak bensin lah, kayak starter mesin di dalam tubuh kita. Yang ketiga, nah ini penting nih, gunakan waktu itu untuk hening. Kamu nggak harus bangun tidur, ya udah gitu langsung lakuin satu aktivitas produktif, nggak. Cukup diem 5-10 menit, ya tarik napas dalam-dalam, nikmati heningnya pagi. Ini salah satu bentuk meditasi sederhana untuk jernihin pikiran, nurunin stres ya sebelum hari dimulai. Kebiasaan kedua,
Gerakin tubuh, bukan jari. Nah, jadi ini kebiasaan yang sering diremehin tapi menjadi kunci energi para pengusaha adalah olahraga pagi, teman-teman. Pernah nggak? Atau rutin nggak teman-teman olahraga? Ini penting. Dan di sini kita nggak ngomongin latihan berat ya, seperti atlet, bukan. Cuman minimal gerakin badan ya, tapi kita sadar ya olahraga gitu, walaupun cuma 15-30 menit. Kalau kita ngelihat baca-baca historinya, tokoh-tokoh dunia seperti Richard Branson, Mark Zuckerberg, wah itu mah udah jadi prioritas banget olahraga. Kenapa? Karena mereka tahu bukan sekedar membentuk otot, tapi membentuk pikiran yang tajam olahraga. Nah, kenapa nih olahraga pagi bisa seefektif itu? Banyak ya studi penelitian termasuk yang dimuat di British Journal of Sports Medicine itu menemukan kalau olahraga ringan di pagi hari itu bisa ningkatin fungsi kognitif. Artinya kemampuan kamu nih ya gitu untuk ngambil keputusan, konsentrasi dan nginget itu bisa semakin lebih baik lagi sepanjang hari. Kan keren banget. Ya, pagi-pagi olahraga langsung wow gitu, jadi optimal. Nah, ketika kita bergerak itu aliran darah ke otak itu meningkat dan ngerepasin hormon yang namanya itu endorfin. Nah, endorfin ini kan penting ya gitu untuk ningkatin mood alami kita. Dan juga itu cara ampuh untuk ngusir lemas dan lesu. Diganti sama optimis sama semangat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nih cara praktis untuk mulai langkah kedua ini? Nah, kuncinya adalah jangan dibikin ribet. Olahraganya itu jangan ribet. Kenapa? Karena dari survei, termasuk saya juga suka nanya-nanya, penghalang terbesar olahraga pagi itu adalah pikiran yang ngerasa olahraganya itu harus berat dan lama. Buang jauh-jauh pikiran itu. Yuk, coba kamu pertama nih, pilih aktivitas yang kamu suka. Kalau benci lari, jangan lari. Cukup jalan cepat aja keliling kompleks 20 menit. Pilihan lain, bisa yoga ringan, peregangan di kamar, ya, beberapa kali push up misalnya, sit up, atau bahkan joget ngikutin lagu favorit kamu. Tujuannya bukan untuk bakar ribuan kalori ya, tapi untuk membangunkan tubuh sama pikiran kamu. Nah, kalau sudah ya jangan mikir ribet. Yang kedua, kamu siapin semuanya dari malam sebelumnya. Taruh baju olahraganya di samping kasur, ya. Sepatu misalnya, kalau misalnya mau yoga, gelar matrasnya sebelum tidur. Ini menghilangkan gesekan atau hambatan kecil yang sering jadi alasan untuk batalin niat di pagi hari, apalagi baru bangun tidur. Yang ketiga, coba pakai aturan 2 menit. Ini efektif banget nih. Kalau misalnya kamu lagi males ya gitu, waduh males banget nih gitu. Yuk bilang aja sama diri sendiri. Ya, janji sama diri sendiri. Oke, aku bakal peregangan cukup 2 menit aja. Seringkali memulai itu adalah bagian tersulitnya. Setelah bergerak 2 menit, biasanya tuh kita bakal merasa enakan dan akhirnya lanjut sampai 10-15 menit nggak kerasa. Ingat, tubuh dan pikiran itu satu paket ya teman-teman. Pengusaha sukses itu tahu, untuk menang di suatu rapat, mereka harus menang dulu melawan rasa malas mereka di atas kasur pada pagi hari. Sekarang masuk kebiasaan ketiga, rencanakan pertempuran sebelum perang dimulai. Setelah pikiran tenang dan tubuh berenergi, kita masuk ke kebiasaan ketiga, yaitu adalah merencanakan hari. Jadi kalau kita ngelihat nih ya kebiasaan orang-orang pengusaha sukses itu nggak pernah memulai hari dengan reaktif. Mereka proaktif. Mereka pakai kejernihan pagi untuk menentukan apa kemenangan mereka di hari itu. Ini momennya jadi jenderal yang lihat peta pertempuran, bukan prajurit yang cuman balas tembakan musuh. Di hari ini apa enggak. Nah, kenapa nih merencanakan di pagi hari itu penting? Karena di saat itulah kamu paling bisa membedakan mana yang penting dan mana yang cuma mendesak. Tanpa rencana, itu hari kamu bisa jadi didikte oleh email yang masuk, telepon, permintaan dadakan, kamu bakal sibuk tapi belum tentu produktif. Beda, kalau ada rencana, kamu bisa memastikan energi kamu nanti mau dipakai untuk tugas yang mana, yang benar-benar ngasih dampak ke tujuan jangka panjang kamu. Nah, untuk ini nih, kita bisa belajar dari cara berpikirnya pendiri Bukalapak, ya Mas Ahmad Zaki. Dulu, ketertarikannya pada teknologi itu dari kecil ya, gitu. Kalau kita baca sejarahnya, itu mendorong dia tuh untuk terus belajar dan berefleksi. Bisa kita bayangin nih, ya, waktu paginya dia itu memanfaatin bukan cuma untuk belajar teknis, tapi juga ngerenung, dia memvisualisasikan bagaimana teknologi bisa memecah masalah nyata. Nah, refleksi dan perencanaan itu seringkali inilah yang jadi cikal bakal lahirnya
salah satu marketplace terbesar di Indonesia ya pada beberapa waktu yang lalu. Contoh lain, kita ambil contoh lagi nih dari Pak Robert Budi Hartono ya, beliau itu dari grup Jarum ya dan BCA. Itu di balik kesuksesan sebesar itu pasti ada disiplin dan strategi yang luar biasa. Mustahil sebuah kerajaan bisnis sebesar itu dikelola tanpa perencanaan yang matang. Dan sekali lagi, waktu pagi yang tenang itulah momen yang paling strategis untuk mikirin apa nih langkah-langkah besar, analisis resiko, dan menyusun misi ke depan. Nah sekarang untuk teman-teman, gimana nih Kang cara untuk mulai praktisnya? Langkah ketiga, sekali lagi, bikin sesimpel mungkin. Caranya, yang pertama, pakai metode 3 tugas utama. Daripada kamu bikin to-do list panjang, ya yang ujungnya bikin pusing gitu, cukup tulis 3 aja, ya yang menurut kamu paling penting yang wajib kamu lakukan hari itu. 3 aja. Yang kedua, coba journaling. Ya, journaling, catat. Nggak perlu nulis panjang banget, ya cukup ya kalau mau 1 halaman penuh, boleh ya gitu. Apapun yang ada dalam pikiran kamu, kamu tulis. Itu disebutnya adalah brain dump. Tujuannya apa? Untuk ngebersihin mental. Atau kamu bisa juga tuh tulis 3 hal misalnya yang kamu syukuri. Nah, latihan bersyukur ini juga terbukti ya secara ilmiah itu bisa ningkatin mood dan melatih otak kita untuk fokus pada hal-hal yang positif. Yang ketiga, kamu luangin waktu 10-15 menit untuk belajar. Baca beberapa halaman buku. Dengerin podcast bisnis. Atau tonton video inspiratif. Nah, ini memang investasi leher ke atas ya, teman-teman. Gitu. Dan pengusaha terbaik adalah pembelajar seumur hidup. Mereka tahu satu ide baru yang didapat pagi ini bisa jadi terobosan bisnis yang besar banget di kemudian hari. Nah, kebiasaan merencanakan hari ini intinya itu adalah ngerubah harapan teman-teman jadi tindakan nyata. Dan inilah jembatan antara visi besar yang ada di kepala dengan langkah-langkah action kecil yang bisa kamu ambil ya setiap harinya itu. Step by step seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau kita rangkum lagi, ya 3 senjata rahasia pagi hari yang saya baca tuh dari para pengusaha sukses Indonesia. Yang pertama, ciptakan zona tenang. Yuk, rebut kembali 30 menit pertama kamu untuk hening dan refleksi. Jauhin dari handphone, dari gangguan digital. Yang kedua, gerakin tubuh, olahraga, ringan juga nggak apa-apa. Ingat, nggak usah dipikir berat ya. 10-15 menit, tujuannya untuk membangkitin energi kita ya, gitu, dan menjernihkan pikiran. Yang ketiga, bikin rencana pertempuran kamu hari itu. Tentukan aja 3 tugas utama ya supaya kamu bisa kerja proaktif bukan reaktif. Nah, 3 kebiasaan ini nyambung semua. Bangun pagi ngasih kamu waktu, olahraga ngasih kamu energi, dan perencanaan itu ngasih kamu arah. Ingat lagi kisah Bob Sadino, ya, disiplin paginya adalah fondasi yang membuatnya bisa bangkit dari kegagalan. Jadi, kalau kita rangkum lagi, pesan terpentingnya adalah konsistensi mengalahkan intensitas. Jangan coba mengubah semuanya itu dalam waktu semalam. Mulai aja dari kebiasaan kecil. Mulai besok pagi, kamu komitmen aja. Oke, pagi hari saya nggak mau pegang handphone selama 15 menit. Kamu lakuin aja itu seminggu. Kalau berhasil, nanti tambah lagi peregangan 5 menit. Terus bangun momentum dari sana. Dan ingat, hari esokmu dibangun dari apa yang kamu lakukan pagi ini. Nah, sekarang giliran kamu, dari 3 kebiasaan ini nih, mana yang menurut kamu paling kamu banget? Dan kayaknya bisa saya coba deh besok pagi. Atau mungkin kamu punya kebiasaan pagi andalan lain? Mungkin boleh ya sharing di kolom komentar. Kita diskusi di sana, siapa tahu bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang lain di luar sana. Dan pastinya, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Juga subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya yang akan ngebongkar lebih banyak strategi sukses, terutama mindset. Terima kasih udah nonton. Yuk, mulailah pagimu dengan benar dan raih suksesmu. Juga, untuk kamu nih teman-teman yang mau framework membuat kursus online laris manis, ini yang saya pakai ya, hingga alhamdulillah wa syukurlah dapat cuan ratusan juta dari kursus online yang saya buat. Kamu bisa download e-booknya gratis. Linknya apa? Linknya di membuatkursusonline.com/FMKO. Atau untuk mudahinnya, nanti saya tulis linknya di deskripsi ya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.